Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik penggerak di seluruh Nusantara dan khususnya para peserta didik dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Namun sebelum itu silahkan Anda subscribe channel ini, kemudian bunyikan loncengnya untuk semua notifikasi video-video tutorial yang kami buat, sehingga Anda bisa mengupdate terus jika ada informasi dan video tutorial terbaru. Untuk itu kita akan segera berbagi. Saya akan masuk menggunakan akun siswa. Tentunya untuk memulai Anda harus mengetik classroom.google.com atau melalui icon Google Apps ya. Ini asumsinya saya belum pernah login sama sekali ya. Jadi saya harus login terlebih dahulu menggunakan akun saya. Ini ceritanya akun siswa, kemudian saya klik berikutnya, saya masukkan password, maka saya akan terbuka ke dalam tampilan layar Google Classroom. Nah, jadi caranya tadi dengan cara mengetik classroom.google.com dengan asumsi Anda belum login ya, tapi kalau Anda sudah login, maka Anda tinggal membuka kelasnya. Atau Anda bisa berganti akun, misalnya dari akun pribadi Anda menjadi akun Google Suite atau akun sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tinggal tambah akun lainnya ini ya. Kemudian masukkan, misalnya untuk kasus ini saya masukkan nis3576@semaridasa, misalnya saya tambahkan akun baru ya. Maka saya tambahkan di sini misalnya NIS saya 5678@semaridasa.web.id. Saya klik next, tentunya akan salah karena memang tidak ada akun ini. Kemudian seandainya berhasil, Anda tinggal memasukkan password Anda gitu ya. Nah, atau ini untuk membuka, selain mengetikkan classroom.google.com, jika tampilan di layar Anda sudah semacam ini, maka Anda tinggal mengklik Google Apps, kemudian pilih Classroom. Nah, karena ini pertama kali saya bergabung dan saya sudah diundang oleh guru saya, jadi ada dua cara untuk bergabung dalam sebuah kelas. Yang pertama dengan menggunakan tanda plus, gabung ke kelas, ketikan kode kelas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, cara yang kedua adalah dengan langsung mengklik tombol gabung. Nah, ini tampilan semacam ini jika guru Anda mengundang Anda secara langsung. Ya, tidak menggunakan kode kelas, tetapi menggunakan invite email Anda. Nah, untuk kasus ini guru Anda berarti menggunakan invite email. Nah, ini kelas Anda pastikan sudah benar, gurunya namanya ini, kemudian ini adalah foto profil guru Anda. Klik gabung. Maka Anda akan bergabung dan tergabung di dalam kelas. Sebagai gambaran, ini ada forum, mungkin di sisi Anda tampilannya interface-nya berbahasa Inggris. Forum ini kalau berbahasa Inggris namanya stream, tugas kelas ini adalah classwork, anggota ini adalah people. Jadi forum ini adalah diskusi ya, diskusi dengan Bapak Ibu gurunya ya. Ini diskusi dengan Bapak Ibu guru secara langsung dilakukan di sini. Jadi kebetulan ini disetting dengan gurunya hanya bisa komen. Contoh, ini ada postingan Bapak Ibu gurunya tentang presensi, ketika diklik komentar langsung. Absennya
bagaimana Pak misalnya, gitu ya. Kirim. Nah, ini untuk komentar kelas. Jadi seperti ini, setiap ada penugasan dari Bapak Ibu guru itu akan tampil juga otomatis di forum atau stream ini. Kemudian di mendatang ini ada batas waktu besok, berarti ada penugasan yang batas waktunya besok jam 1 gitu ya. Nah, ini akan tampil di sini adalah penugasan atau kegiatan atau materi yang terjadwal gitu ya. Yang terjadwal oleh Bapak Ibu guru akan tampil di sisi kiri. Di tugas kelas kalau saya buka saat ini terdapat absensi, ini presensi, ini besok, kemudian ada presensi juga, ini contoh saja sebenarnya, dan ini kemungkinan Bapak Ibu guru akan memberikan ini terjadwal ya. Jadi kadang ini belum muncul, belum tampil di tugas kelas atau classwork Anda. Jadi kemungkinan ini menunggu waktu sesuai jam atau jadwal, baru dia akan tampil secara otomatis. Begitu juga untuk penugasan-penugasan. Namun di sini semua sudah ditampilkan untuk kepentingan tutorial ini, gitu ya. Saya akan mulai dengan yang pertama. Di sini ada 2 presensi. Ini hanya contoh saja. Bagaimana jika presensi yang pertama? Di sini tenggat waktunya jam 1 besok ya. Jadi saya klik. Kemudian saya pilih hadir. Setelah saya klik hadir, kemudian saya pilih serahkan kalau interface-nya berbahasa Indonesia. Atau serahkan ini mungkin kalau dalam interface bahasa Inggris jadi turn in atau submit gitu ya. Kemudian saya klik serahkan atau submit atau turn in. Maka otomatis presensi saya sudah terkirim. Jadi ini sudah diserahkan bahasanya. Gitu ya. Oke, model presensi yang kedua yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan Google Form. Tapi untuk yang kedua ini saya juga menggunakan assignment. Kita akan lihat, saya klik, kemudian ini menggunakan presensi tulisan tangan, tanda tangan ya. Jadi presensinya menggunakan tanda tangan. Nah ini presensi new. Saya klik presensi new, ya. Kemudian saya lihat tugas. Nah ini. Kemudian saya akan coba buka di sini. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian kita atau Anda lakukan tanda tangan menggunakan ballpoint yang ada ini. Klik ballpointnya, pilih warna tanda tangannya, jenis ballpointnya yang mana gitu ya. Kemudian buat tanda tangannya misalnya seperti ini. Tentu akan lebih bagus ketika Anda menggunakan tablet atau smartphone Anda atau laptop yang touch screen. Gitu ya. Nah, jadi Anda tulis tanda tangan Anda. Ceritanya seperti ini tanda tangannya. Setelah itu selesai, ini selesai. Abaikan saja, tetap terbuka nggak apa-apa, ditutup juga nggak apa-apa. Langsung saja di sini klik serahkan. Jadi klik serahkan presensinya, absen tanda tangannya, maka absen tanda tangannya akan terkirim kepada guru kalian, gitu ya, akan terkirim kepada guru kalian. Nah ini sudah dikirim. Baik, itu untuk presensi ya. Jadi itu untuk presensi sudah terkirim. Kemudian masuk ke matrikulasi. Ya. Ini analisis diagnostik biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru di awal pertemuan. Nah, ini tinggal kalian klik. Ini sebagai contoh saja, saya klik. Kemudian kalian isi di sini ya. Kalian isi nama lengkap, NIS dan seterusnya, kelas, semester, pilih semesternya, saya klik, saya coba isi ya. Jawaban, NIS, pilih kelas 10 misalnya, kelas 1, kemudian
jawaban kota kelahiran, tanggal lahir misalnya. Tapi jangan sembarangan ya, kalian tetap buat nanti. Kemudian nomor telepon, alamat tentunya, akun jejaring sosial kalian dan website kalian. Berikutnya, kalian akan diminta mengisi beberapa hal. Gurunya siapa, di kampus A apa kampus B, ini kalau 2 kampus ya. Oke. Kemudian nama gurunya siapa. Kemudian next, berikutnya akan ada sekian banyak pertanyaan yang harus Anda jawab. Ini adalah soal analisis diagnostik di awal biasanya ya. Jadi akan banyak ini pertanyaan yang harus Anda isi di awal. Kemudian asumsinya ini sudah selesai ya, sudah selesai saya isi. Lihat tugas, saya klik lihat tugas di sini. Seandainya ini sudah saya isi selesai tadi, saya tinggal tandai sebagai selesai ya. Tandai sebagai selesai, tandai sebagai selesai. Artinya saya sudah melakukan itu. Nah, kemudian saya balik lagi ke kelas, tugas kelas berikutnya yang ini sudah diserahkan. Kemudian ada yang ini ya. Yang pertama teknik pencarian informasi ini harus saya baca dulu. Saya klik, kemudian di sini informasinya. Pelajarilah video teknik pencarian informasi di internet berikut, searching, advance. Yang ini berarti video ini durasi 9 menit ini saya baca dulu. Lalu pelajari pula video yang judulnya ini. Ya, ini lebih detailnya. Kemudian saya balik lagi tugas kelas. Asumsinya saya sudah membaca ini. Kemudian beberapa menit berikutnya mungkin akan muncul lagi tugas baru. Jadi ini sudah diperhitungkan oleh Bapak Ibu guru kalian, 9 menit tambah 8 menit, berarti asumsinya sekitar 20 menit. Mungkin diasumsikan guru kalian 30 menit, baru nanti tugas berikutnya ini akan muncul. Jadi setelah Anda mempelajari teknik pencarian informasi di internet, kemudian akan muncul tebak gambar ini. Nah ini tugas. Setelah mempelajari kedua video tersebut, tebaklah lokasi di mana foto tersebut diambil dan buatlah resume. Nah, ini harus kalian pelajari dengan cara apa? Nih. Ya. Kemudian ini rubriknya kalian pelajari juga jika disertai rubrik. Biasanya penugasan itu disertai rubrik. Jadi contoh ini ada 2 kriteria, 8 poin. Jadi tugas itu nanti akan dinilai dari jumlah paragraf. Jadi kalau kalian membuat jumlah paragraf lebih dari 2 paragraf berarti poinnya adalah 4. Kalau 2 paragraf poinnya 3, 1 paragraf poinnya 2. Tanpa paragraf atau 1 baris saja itu poinnya 1. Ya. Kemudian lokasi dan latar itu 4. Bisa menjawab ini berarti 3, 1 lokasi 2 dan seterusnya. Gitu ya. Ini dari sisi guru ya. Jadi kalian hanya bisa melihat ini. Melihat ini kalau saya klik lagi jumlah paragrafnya bisa lebih detail, spesifik ya. Jadi ini nilainya, nanti guru akan memberi nilai sesuai dengan capaian kalian untuk rubrik ini. Oke, itu kriteria penilaian dari tugas ini. Jadi kriteria dari penilaian tugas ini adalah seperti itu. Kemudian jadi kalian nanti membuka ini tentu akan membuka gambar terlebih dahulu karena di sini setelah mempelajari kedua video tutorial itu tebaklah lokasi di mana foto tersebut. Artinya foto ini dibuka, diklik, di manakah foto ini diambil, gitu ya? Di manakah foto ini diambil? Kemudian baru tekniknya seperti apa? Maka kalian tadi diminta terlebih dahulu mempelajari teknik pencarian informasi, baru kalian bisa, jadi kalian mempelajari 2 buah video ini, baru kalian bisa menjawab pertanyaan tebak gambar ini. Kemudian, misalnya ini tebak gambarnya saya klik, saya akan coba mengerjakan tugasnya. Saya pilih lihat tugas, kemudian akan terlihat semacam ini, lengkap. Ini adalah rubriknya, saya buka akan kelihatan.
penilaiannya. Jadi saya bisa mengerjakan tugas sambil tahu seperti apa akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya saya pilih di sini pengerjaan tugasnya tadi ya. Jadi saya akan klik di sini tambah atau buat. Di sini diminta resume diketik pada aplikasi Google Doc dengan cara klik ikon plus ini ya, create, tambah atau buat. Saya klik ikon plus ini, di sini ada pilihan ya. Di sini diminta gurunya meminta menggunakan Google Docs ya. Walaupun bisa kalian lampirkan file dari Microsoft Word kalian sudah buat misalnya, atau dari blog diposting itu bisa, atau dari Google Drive kalian. Nah, cuma di sini permintaannya menggunakan Google Docs. Kenapa menggunakan Google Docs? Perlu kalian pahami bahwa memang ke depan kita itu cepat atau lambat akan beralih dari desktop computing menjadi cloud computing. Cepat atau lambat aplikasi-aplikasi desktop yang selama ini kalian gunakan itu akan hilang dari peredaran, berganti dengan aplikasi-aplikasi berbasis cloud. Nah, ini sudah terbuat filenya, dan filenya otomatis diberi nama dengan nama kalian. Kemudian ini namanya Fatur Rahim tebak gambar. Jadi sesuai dengan nama kalian nanti. Ini saya klik, tentu akan terbuka file Google Docs. Ya, akan terbuka file Google Docs. Baru dikerjakan di sini tadi persyaratannya adalah 2 paragraf. Nah, saya akan mengetik di sini berarti judulnya misalnya hoax atau tidak. Kalian beri judul semacam itu. Kemudian di sini diketik ya. Diketik paragraf yang pertama, gambar tersebut adalah benar adanya. Namun gambar tersebut telah mengalami perubahan makna dari tulisan yang menyertai gambar tersebut. Nah, jadi seperti itu. Atau ini agak lama ya. Nah, teknik berikutnya supaya lebih cepat, dan ini belum ada aplikasi yang cukup powerful, maka hanya Google Doc yang mampu melakukan ini. Kita akan coba ya. Ada alat di sini. Oke. Tentunya jika tools atau alat dikte atau voice type ini tidak ada, Anda temukan, maka Anda dapat mengaturnya terlebih dahulu melalui file, kemudian bahasanya diganti menjadi bahasa Inggris untuk pertama kali, kemudian di refresh, lalu Anda coba lagi, nanti akan tampil di sini voice type. Kalau memang interface awalnya berbahasa Inggris. Jika memang interface bawaannya berbahasa Indonesia, maka dia akan berubah menjadi dikte gitu ya. Baik, saya lanjutkan, saya akan coba. Jadi penugasan dari guru yang meminta tadi membuat 2 buah paragraf. Paragraf pertama sudah saya buat dengan cara mengetik, kemudian paragraf kedua saya buat dengan cara ini. Saya klik dikte. Kemudian karena ini berbahasa Inggris, saya rubah di sininya menjadi bahasa Indonesia. Nah, saya akan coba klik berbicara. Oke, saya allow. Menurut saya ini tidaklah layak karena gambar ini penuh dengan rekayasa dan tidak seperti aslinya, sehingga kita tidak harus mempercayai berita-berita semacam ini. Untuk mengecek ini, maka Anda bisa menggunakan salah satu tools di Google Search, yakni menggunakan image upload untuk membandingkan sebuah gambar dengan gambar lainnya.
Nah, mungkin dengan cara ini jauh lebih praktis, lebih cepat untuk mengetik gitu ya. Kemudian ketika Anda mengetik lagi manual, ya misalnya kepada yang terhormat, misalnya gitu ya, kepada yang terhormat. Ini sudah ada fitur saran yang terhormat. Nah, jadi ini sebenarnya siswa akan sangat terbantu sekali, Anda akan sangat terbantu sekali dalam menyelesaikan tugas-tugas khususnya berupa tulisan-tulisan esai yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Ya, karena ada fitur selain voice type ini atau dikte ini juga ada fasilitas untuk pengecekan bahasa ya. Saya akan cobakan lagi. Semoga semua berjalan dengan baik. Tertinggal N ya. Nah, di sini ada sarannya tadi. Di sini langsung merah. Berarti tinggal kita tambahkan dengan ya. Sampai bertemu kembali. Nah, di sini juga sampai ini sampai kembali gitu ya. Oke, terus kalau berbahasa asing bagaimana? Kita akan coba dengan bahasa Inggris sekarang. Saya ganti untuk English British United Kingdom. Hello guys. Oh, sorry. Kita aktifkan dulu. Hello guys. How are you today? Today I want to show you about something image that's very amazing from Borneo Island. Nah, artinya Anda pun dapat mengetik gitu ya dalam format bahasa asing lainnya. Kemudian ini setelah selesai tidak perlu di-save memang karena tidak ada tombol save-nya di sini ya. Tidak ada tombol save-nya. Saya akan langsung kembali ke ini ya. Ini kalau saya tutup tadi sudah nggak masalah sebenarnya. Jadi ketika saya buka lagi link ini akan terbuka ke dokumen yang tadi gitu ya. Akan terbuka ke dokumen tadi, saya bisa revisi kembali. Jadi kalau ini sudah saya anggap final, misalnya ini sudah saya anggap final, ini saya blok, ball, center, ya. Nah, misal ini sudah saya anggap final, saya tutup, tidak ditutup tidak masalah, dia auto save, langsung saya serahkan. Nah, ketika sebelum diserahkan Anda melihat tulisan semacam ini, laporan keaslian, ini artinya Bapak Ibu guru kalian sedang memasang perangkap dalam tanda petik gitu ya. Artinya ini adalah fitur untuk melihat keaslian tulisan kalian. Jadi kalau dijalankan artinya nanti guru bisa melihat seberapa jauh sih keaslian tulisan kalian, apa 100% copy paste dari sumber yang ada di web atau seperti apa. Ini ketika dijalankan tulisan yang tadi ya, kemudian diklik, ini lagi proses, mengecek dia tulisan yang ada di sini tadi tidak ada yang cocok. Ya. Berarti mungkin asumsinya ini sebuah tulisan yang cukup baik gitu ya, sebuah tulisan yang cukup baik. Artinya tingkat plagiasinya rendah, karena memang yang kita tulis tadi di dokumen tersebut tanpa mengutip dari manapun. Gitu ya. Kemudian kalau sudah dirasa aman, tinggal diklik serahkan. Dan sebelum serahkan pastikan kembali
apa namanya, ini pointer-pointer ini sudah memenuhi syarat, ya. Apakah dari sisi paragrafnya sudah terpenuhi jumlahnya agar kita mendapat poin yang maksimal untuk skornya. Kemudian saya klik tombol serahkan. Saya serahkan penugasannya. Nah, jadi seperti itu. Jika ini sudah sebelum dinilai oleh gurunya, misalnya gurunya belum menilai, ini bisa dilakukan batalkan pengiriman. Nah, kemudian bisa kita perbaiki lagi, tapi kalau sudah dinilai oleh gurunya, maka ini nggak bisa lagi ya dibatalkan, kecuali gurunya sudah melakukan penilaian kemudian diretur atau sengaja dikembalikan oleh gurunya untuk diperbaiki. Kemudian saya akan kembali lagi ke sini untuk tebak gambar sudah. Kemudian ada satu lagi tadi penugasan yang tersisa, yakni buat tulisan essay. Nah, karena tadi tebak gambar untuk contohnya, untuk buat tulisan atau essay ini juga ada rubriknya dan rubriknya sama. Kemudian kita klik untuk melihat detailnya, ini ya. Lihat tugas, kita bandingkan tugasnya. Setelah mempelajari kedua video tutorial dan mengerjakan tugas tebak gambar, selanjutnya amatilah dua gambar screenshot terlampir, buatlah tulisan atau essay mengenai kedua gambar tersebut. Lakukanlah investigasi terhadap kedua gambar tersebut. Kemukakan pula pendapat kalian mengenai hoax dan prank. Tulisan atau essay diketik pada bla 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 dan seterusnya ini. Jadi nanti kita buat di sini lagi. Namun sebelumnya ini diklik gambar ini diamati, ya. Ini ada satu gambar beredar di jaring sosial. Siswa diminta untuk mengamati ini. Ya, sampai sejauh mana kebenaran gambar ini? Jika benar gambarnya, apa teksnya ada yang menyertai gambar ini bermasalah dan seterusnya, ya. Kemudian gambar yang kedua juga ini nanti kalian pelajari misalnya. Ini gurunya meminta kalian untuk melakukan investigasi terhadap gambar ini, benarkah adanya dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu dapat informasinya lalu buat. Nah, ini kalau ini kan penugasan biasanya sih panjang waktunya ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Nah, tinggal tambah seperti tadi, buat dokumen, ditunggu beberapa saat, nanti dokumennya otomatis akan dibuat dengan nama kalian, ya, akan dibuat dengan nama kalian seperti ini dan judul tugasnya. Jadi seperti ini, Fathur Rahim buat tulisan atau essay. Kita klik, maka ini masih kosong. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan ngetik manual boleh atau memanfaatkan tool alat bantu yang tadi, gitu ya. Di sini. Nah, seperti ini tidak tidak ada pilihan, maka saya bisa klik, kita akan coba berganti bahasa dengan bahasa Inggris, ya. Kita akan cek kembali alat dan di refresh dulu tentunya. Oke. Nah, ini ada dikte, sudah muncul ya. Klik dikte dan sama seperti tadi. What do you think about this? I think this is impossible, gitu ya. Oke, saya pikir sekian, terima kasih. Nah, ini kalau saya campur bahasa Inggris, jadi hancur, jadi kacau balau dia ya. Artinya ya. Jadi saya matikan dulu, kecuali harus diganti kembali dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika saya ganti lagi bahasa Indonesianya, saya sudah bisa melakukan
tes 123 321 ini adalah tulisan normal. Nah, ini udah mau dia berbahasa Indonesia. Saya tutup sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya Anda akan sangat terbantu sekali untuk membuat penugasan dengan cara semacam ini. Jadi kalian harus membuat ini sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Demikian, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan kalian ya. Kemudian saya tutup kembali dan ini bisa saya serahkan ketika tugas sudah diselesaikan ya. Jadi sama seperti tadi, di sini ada laporan tentang keaslian, tinggal dijalankan untuk mengecek apakah yang kalian kerjakan itu, yang sudah dibuat itu asli gitu ya. Nah, ini diserahkan, selesai ya. Jadi demikian panduan singkat, tips dan trik menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru supaya lancar, supaya cepat selesai. Maka ada beberapa teknik yang harus kalian pahami sebelumnya. Di sini tugas kelas sudah selesai semua dan perlu kalian perhatikan bahwa ada baiknya kalian menginstal juga aplikasi Google Classroom di smartphone kalian untuk memudahkan mengontrol tugas-tugas yang ada. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta bagikan informasi ini dengan teman-teman kalian supaya semua terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama belajar dari rumah selama pandemi ini belum berakhir, selama kalian belum kembali ke sekolahnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.